Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kita ada itu karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan itu dapat menguatkan kita, dapat meneguhkan iman percaya kita kembali kepada Tuhan, dan tentunya juga sekaligus firman Tuhan itu dapat mengajar bagaimana seharusnya kita bertindak, bagaimana seharusnya kita menjalani setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Imamat. Kitab Imamat pasal yang keempat. Kita akan melihat satu pasal ini, namun kita baca saja di ayat yang ke-35 saja. Imamat pasal 4 ayat yang ke-35 saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Puji Tuhan. Sedikit latar belakang berkaitan dengan ayat yang telah kita baca, ayat yang telah kita dengar bersama, bahwa kitab ini, spesifik kitab Imamat ini ditulis untuk menjelaskan tata cara ibadah, korban, dan kekudusan umat Israel pada waktu itu. Dan kalau kita perhatikan di Imamat pasal 4 ini secara khusus dibahas tentang korban penghapusan dosa. Nah, dalam perikop ini menekankan bahwa dosa itu baik disengaja maupun tidak disengaja tetap harus diadakan pemberesan di hadapan Allah. Jadi di pasal ini mengajarkan bahwa setiap dosa kecil besar, setiap dosa baik disengaja ataupun tidak disengaja harus diadakan yang namanya pemberesan. Dalam perjanjian lama, khususnya di kitab Imamat ini, dosa itu dibereskan lewat korban binatang, lewat adanya korban binatang. Tetapi kalau kita perhatikan dalam perjanjian baru, pemberesan dosa itu dia terjadi ketika Yesus menebus dosa-dosa kita semua di atas kayu salib. Nah, kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan ini. Di dalam Imamat 4 menunjukkan bahwa prinsip dosa itu dia tidak boleh dianggap sepele, tidak boleh dianggap remeh. Di sini dapat kita pelajari bahwa dalam pemberesan dosa itu dia memerlukan korban. Yang dimana sempat saya singgung tadi, korban perjanjian lama itu berupa binatang, namun di perjanjian baru yaitu berbicara tentang Yesus Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa yang bisa kita pelajari berkaitan dengan hal ini? Yang bisa kita pelajari berkaitan dengan hal ini yaitu berkaitan dengan pentingnya pemberesan terhadap dosa. Sekali lagi saya sampaikan, pentingnya pemberesan terhadap dosa. Nah, karena pentingnya pemberesan terhadap dosa, kenapa penting? Karena yang pertama yang akan kita pelajari bersama, yaitu pemberesan itu ternyata buat semua orang. Di dalam Imamat 4 ini, perhatikan bahwa ada 4 golongan yang disebutkan, yaitu ada imam besar, ada umat, ada pemimpin, dan ada rakyat. Yang dimana ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang kebal terhadap dosa. Mau dia sebagai imam besar, mau dia sebagai jemaat biasa, mau dia sebagai hamba Tuhan, gembala, semuanya tidak ada yang kebal terhadap dosa. Sehingga inilah yang harus kita perhatikan, bahwa pemberesan itu buat semua orang, untuk semua orang, berlaku terhadap semua orang. Karena tidak ada satupun manusia yang kebal dari yang namanya dosa. Contoh tokoh dalam Alkitab, Daud. Kalau kita perhatikan, dia adalah seorang raja yang luar biasa. Dia yang dipilih oleh Tuhan. Namun ketika dia jatuh dalam dosa, dia melakukan yang namanya pemberesan di hadapan Tuhan. Dia pun masih bisa jatuh di dalam dosa. Namun kita melihat respon Daud. Dia melakukan pemberesan di hadapan Tuhan. Sehingga yang kita bisa pelajari dan bisa kita tangkap di poin yang pertama ini dia, yaitu apa? Jangan kita merasa diri benar.
Karena semua orang itu perlu yang namanya pengampunan dari Tuhan. Perlu yang namanya pemberesan dengan Tuhan. Berkaitan dengan segala yang pernah kita lakukan. Dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan kita membela diri seakan-akan, oh tidak apa-apa melakukan dosa dan sebagainya macamnya. Namun di sini diajarkan kepada kita bahwa pentingnya kita melakukan pemberesan di hadapan Tuhan. Karena pemberesan itu berlaku untuk semua orang. Di dalam Roma 3 ayat 23 di sana berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa. Tidak terkecuali semua orang. Sehingga pentingnya pemberesan itu. Kemudian yang kedua yang bisa kita pelajari apa? Yaitu pemberesan jangan ditunda. Dalam Imamat 4 di sini kalau kita perhatikan bahwa setiap kali orang berbuat dosa, dia sadar bahwa dia melakukan dosa, dia harusnya langsung melakukan yang namanya pemberesan, yaitu berkaitan dengan membawa korban pada waktu itu. Sehingga yang bisa kita pelajari dan bisa kita tangkap yaitu kita ketika kita menyadari bahwa telah melakukan dosa, langsung bertindak untuk melakukan pemberesan. Jangan pernah kita menunda berkaitan dengan pemberesan. Menunda pemberesan itu sama saja memberi ruang. Sekali lagi memberi ruang bagi dosa untuk berkembang dan menghancurkan hidup kita. Sehingga pentingnya kita langsung memiliki tindakan untuk membereskan setiap apa yang menjadi dosa-dosa kita, setiap apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Langsung dibereskan. Karena ada contoh Alkitab, Raja Saul. Raja Saul ketika ditegur oleh Tuhan, ketika dia menyadari bahwa dia salah, dia menunda, dia tidak melakukan yang namanya pemberesan. Bahkan yang lebih parahnya, dia lebih memilih untuk pembenaran diri sendiri. Sehingga kalau kita pelajari bersama berkaitan Raja Saul ini dia, akhirnya apa? Akibat dari dia tidak melakukan pemberesan, akhirnya hidupnya hancur. Sehingga ini menunjukkan bahwa pentingnya pemberesan. Langsung mengambil untuk pemberesan. Sehingga lewat poin ini yang kita bisa pelajari bersama yaitu apa? Semakin cepat dosa dibereskan, semakin cepat juga kita mengalami yang namanya pemberesan. Mengalami yang namanya pemulihan dari Tuhan. Responi ini ketika kita menyadari ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita, segera bereskan di hadapan Tuhan. Ambil tindakan untuk datang dibereskan di hadapan Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 di sana berkata bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan diri, temui. Cari Tuhan, minta ampun, datang di kaki Tuhan, membereskan setiap dosa dan kesalahan kita. Ambil tindakan segera. Ambil tindakan. Datang di kaki Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Bereskan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menunda. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita pelajari berkaitan dengan hal ini apa? Yaitu pemberesan itu hanya dalam Yesus. Kalau kita perhatikan di Imamat ini, korban dalam perjanjian lama, kalau kita perhatikan untuk pengampunan dosa itu dia membawa korban binatang. Nah, namun ternyata faktanya ini sebagai bayangan. Sebagai bayangan yang menunjukkan bahwa korban yang sejati itu dia adalah lewat darah anak domba Allah. Yaitu lewat Kristus di kayu salib. Sehingga pemberesan untuk kita semua di zaman sekarang ini yaitu hanya lewat karya salib. Hanya di dalam Yesus. Darah binatang hanya menutupi dosa, tetapi darah Yesus menghapus dosa untuk selama-lamanya. Sehingga ketika ingin bereskan secara total di dalam Yesus. Contoh tokoh, Petrus. Ketika Petrus jatuh dalam dosa, mengkhianati Yesus, dia lari kepada Yesus. Ketika dia menyadari, dia tersungkur, dia mengakui semua dosanya. Dan akhirnya apa? Dia mengalami yang namanya pemberesan. Pemulihan dari Tuhan. Pemulihan secara total, pemberesan secara total. Semua yang salah dalam kehidupannya dibereskan di dalam Yesus. Dan kita melihat setelah Petrus mengalami yang namanya pemberesan, setelah Petrus mengalami yang namanya pemulihan, pada akhirnya dia dipenuhkan dengan Roh Kudus dan dia menjadi alatnya Tuhan dengan luar biasanya. Dia dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa lewat kehidupannya. Lewat apa?
adanya pemberesan. Yang dimana, apa yang bisa kita tangkap di poin ini? Yaitu apa? Jangan mencari solusi lain untuk dosa-dosa kita. Jangan. Melainkan hanya Yesuslah satu-satunya jalan. Hanya Yesuslah yang sanggup menyelamatkan kita. Hanya di dalam Yesuslah kita mengalami yang namanya pemberesan secara total. Ibrani 10 ayat 10 di sana berkata, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Perhatikan ini, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sehingga yang saya mau sampaikan di sini yaitu pemberesan itu ada dalam Yesus Kristus. Sehingga dari yang kita telah dengar, dari yang kita pelajari bersama tadi, apa yang bisa kita tangkap dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, sadari bahwa setiap orang butuh pemberesan dosa, siapapun itu. Kemudian, jangan pernah menunda pertobatan. Segera akui dan bawa ke hadapan Tuhan. Yang ketiga, pemberesan. Mari kita datang untuk membereskan. Datang hanya kepada Yesus Kristus, korban yang sempurna untuk mengalami pengampunan dan pemulihan yang sejati. Dan yang keempat, selain kita membereskan dosa-dosa kita di hadapan Yesus, di hadapan Tuhan, kita juga penting untuk membereskan dengan orang lain. Yaitu lewat apa? Kita melepaskan pengampunan. Kita mengambil sikap untuk meminta maaf terlebih dahulu. Dan apa yang harus kita pegang yaitu apa? Kita mendoakan di dalam Tuhan. Sehingga inilah yang perlu kita pelajari bersama. Karena pentingnya pemberesan di dalam Tuhan. Amin, firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, yang juga ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan dalam masalah keluarga, dan lain sebagai macamnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 008. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Firman Tuhan kembali datang dalam kehidupan kami bahwa pentingnya kami membereskan hal-hal yang salah di hadapan Engkau Tuhan. Apa yang menjadi salah di hadapan Engkau, apa yang tidak berkenan di hadapan Engkau yang ada dalam kehidupan kami. Firman Tuhan datang menegur kami, mengingatkan kami untuk kami melakukan yang namanya pemberesan di hadapan Engkau Tuhan. Engkau yang pulihkan kami. Kami hanya bisa berharap dan bergantung kepada Engkau Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang menuntun langkah kaki kami Tuhan. Karena kami percaya hanya di dalam Engkau kami mengalami yang namanya pemulihan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan, keluarga GPD El Shaddai Magelang menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidup keluarga GPDI El Shaddai Magelang layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.